Ya, Bang Luki dan Pak Ketua, ini mungkin bisa dijelaskan agenda hari ini di kantor PKB ada apa? Ya, hari ini sebagai rangkaian ya dari pilkada pastinya yang saya sudah lakukan sosialisasi belakangan ini di Kabupaten Pemalang. Nah, dalam rangka ya pastinya menuju Rekom ataupun B1 KWK-nya, ya, saya bersama Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Pemalang ya saat ini sedang menjalankan rangkaian ya sambil silaturahmi di DPP. Siapannya udah apa aja nih Bang menuju ke sana? Yang pasti mental, waktu yang sudah pasti untuk kita mengajukan cuti sementara dari semua program-program yang saat ini berjalan, karena kita akan tinggal di Pemalang setelah nanti akan berjalan. Terus ya sosialisasi pastinya dan tim lah untuk nanti bersama partai akan berkolaborasi untuk yang menangkan beberapa pertarungan di kabupaten. Artinya hari ini udah sah mencalonkan atau mendaftarkan diri menjadi Sebagai seseorang kan ada beberapa orang yang akan diusung. Ya. Nah, jadi salah satu yang akan diusung itu saya. Nah, mungkin Pak sebagai ketua DPC yang berhak. Bapak gimana tanggapan Bang Luki maju? Ya, ini menarik buat Pemalang karena tokoh kelas nasional masuk ke daerah. Nah, ini menarik buat kami, sesuatu yang menarik. Tetapi bahwa Om Vicky ini harus menyelesaikan beberapa tahapan dalam pilkada, termasuk hari ini hadir di DPP PKB ini dalam juga rangkaian menuju Pemalang, menuju pendaftaran. Kita masih menunggu hasil dari di DPP PKB. Ini belum selesai memang, tapi inilah upaya Vicky Prasetyo menuju Kabupaten Pemalang. Nah, hari ini di DPP PKB sedang direbuk, diwacanakan, sedang digodok. Nanti hasilnya apa, nanti kita tunggu bersama. Pak Ketua, untuk elektabilitas suara di Pemalang sendiri untuk Bang Vicky untuk maju di wali kota Pemalang seperti apa? Bupati. Ya kalau soal Om Vicky cari penumpang itu hal yang mudah buat dia. Oke. Ya kan? Yang penting kan ini perahunya biar ada ya, menampung para penumpang nanti yang masuk. Kalau soal penumpang saya percaya, elektabilitas elektoral saya percaya sama Mas Vicky ya, karena dia tokoh nasional, tokoh publik ya kan, artis. Ya insya Allah semua sudah mengenal. Kemarin pengalaman ke Pemalang mungkin antusias warganya seperti apa sih? Ya, kebetulan ada acara Agustusan kan di belakang rumahnya Mas Ketua juga kan. Ya, kita sambil silaturahmi di sana yang memang antusias banget sih. Gitu yang ya mereka karena hanya melihat di TV mungkin sejauh ini nggak bisa bersentuhan langsung. Kan jarang juga ya mungkin pabrik-pabrik figur atau para pekerja seni artis yang memang turun di Pemalang, mungkin kan ke desa-desanya mereka, ke kampung-kampungnya gitu. Jadi itu suatu hal yang menarik buat Menghebohkan. mereka. Ya, kemarin ya sempat juga kan di Galdoyong gitu. Tapi sih optimis apa sih Bang? Mungkin itu ya bakal terpilih di... Ya kalau perjuangan itu modal utamanya keyakinan kan. Kitanya harus yakin gitu loh. Dengan ada 14 kecamatan, ada 223 kelurahan dan desa yang sudah terbentuk di Kabupaten Pemalang, pastinya akan menjadi PR besar untuk kita bisa sosialisasi sampai ke akar-akarnya. Saya yakin Pemalang dengan kondisi sekarang ya masuk ke dalam kabupaten juga yang tidak perform ya, secara pertumbuhan pembangunan, secara sosial dan lingkungan, secara pemerataan hidup. Makanya banyak kaum urban kan, mereka pada pindah ataupun hijrah untuk bekerja di luar Pemalang ya gitu. Nah, hal seperti itu mungkin saya mau bikin tagline seperti Revolusi Pemalang. Vicky Prasetyo memanggil, ayo pulang. Saatnya kita benahi Pemalang ini menjadi suatu hal yang lebih baik gitu loh. Dengan jalan-jalan atau infrastrukturnya kita perbaiki gitu. Karena kan pemimpinan yang kemarin juga ada permasalahan di KPK kan. Yeah. Ya mungkin meninggalkan trauma besar di para konstituen, khususnya para penduduk di Pemalang. Itu tugasnya kita untuk sama-sama meratakan dan menyamakan visi dan misi kita untuk sama-sama ke depannya jadi Pemalang lebih baik. Ada strategi khusus apa nih mungkin untuk rencananya? Strategi yang akan dilakukan? Ya yang pasti kita harus rajin canvassing ya untuk turun sosialisasi dengan modal diri kita yang insya Allah bernilai ya bisa menjadi poin privilege untuk kita bisa diterima di lingkungan dengan mudah. Contoh kayak turun di 8 titik, mungkin figur-figur lain mungkin yang mungkin ini ya bisa
waktu yang lama lah untuk mengumpulkan orang di satu rumah gitu. Kita belum datang aja, alhamdulillah sih udah rame gitu, udah mudah untuk kita bisa menyuarakan, menyampaikan. Nah, jadi hal-hal seperti itu tentunya sangat berkaitan. Tapi biar bagaimanapun restu dan nanti akan kerjasama berdasarkan kerangka partai yang sudah siap. PKB itu partai juga yang memiliki prestasi yang baik ya, dari rapot legislatif 9 sekarang menjadi 11 kursi, dan tanpa peraturan dari Mahkamah Konstitusi PP nomor 60 pun bisa ngusung secara sendiri karena kuotanya di atas 20%. Oke. Apalagi kita berpatokan kepada MKPP 60 ya. Nah itu MK nomor 460 itu patokan dari kuotanya sudah melebihi. Terbukti bahwa PKB memang partai yang eksistensinya baik, rapot pemenangannya baik di Pemalang ya. Jadi dengan didukung sebagai perahunya nantinya PKB dan figur kita yang dikenal, harusnya menjadi kolaborasi yang menyatu dan pasti akan diperhitungkan oleh lawan. Seoptimis ini menjadi Bupati Malang, apa yang akan diberikan untuk rakyat nanti ketika Bang Vicky menjadi Bupati Malang nanti? Yang pastinya poin pertama adalah di saat kau memberikan sesuatu, maka apa yang ada di dalam dirimu sendiri. Nah, sosial media saya tak terbatas untuk mengeksplor tentang Pemalang. Mungkin orang banyak banget yang bertanya, Pemalang itu di mana sih? Di Jawa Timur ya. Mereka banyak patokan Pemalang itu Malang dan lain-lain gitu. Minimal sekarang orang mulai membicarakan Pemalang. Exposure dan awareness yang dibangun itu ya secara nggak langsung akan lebih diperhatikan tentang Pemalang. Karena Pemalang itu dari wilayahnya yang besar ya, terus populasinya juga yang di atas 1 juta penduduk, harusnya perlu diperhatikan khusus dari pemerintah. Nah, seperti ini akan menjadi hal-hal nanti strategi kedepannya ataupun hal yang ditawarkan untuk masyarakat Pemalang, pastinya revolusi Pemalang dengan wajah yang baru. Tidak ada hal-hal yang menyangkut tentang kepentingan golongan atau apapun. Pastinya infrastruktur jalan yang kita benahi dengan baik, tidak membuka lapangan pekerjaan. Mungkin dengan kita akhirnya beberapa pengusaha-pengusaha besar mau masuk ke dalam Pemalang, supaya mereka juga meyakini badannya kita full power untuk mendukung mereka. Semua aset sosial media saya wakafkan untuk Kabupaten Pemalang nanti. Jadi siapapun perusahaan yang akan bergabung sudah akan dapat exposure sendiri dari komplement apa yang saya punya. Itu dari yang saya punya dulu ya, bukan bicara tentang saya setelah menjabat. Bang Abang seolah nggak menyerah nih untuk terjun ke dunia politik mungkin. Udah dari kemarin juga sudah terjun ke dunia politik, cuma kurang beruntung sekarang terjun lagi. Apakah ingin vakum di dunia entertain hanya di politik saja? Ya kalau entertain udah 11 tahun perjalanan kita, ya sangat memberikan pelajaran besar. Cuma kan kalau ditanya pencapaian, ya pencapaian saya memang sangat berada di ya lembaga eksekutif. Itu pencapaian yang memang ya bisa menjadi pemimpin yang berarti buat semuanya gitu lah. Hal-hal hablum minanas kita yang terjaga. Ya hal-hal seperti itu kan rangkaiannya harus melalui proses pemenangan, minimal rapot menangin areanya punya lah untuk diperhitungkan sebagai seorang politik atau apapun gitu. Jadi ya akhir ini ya pasti akan saya bawa terus. Tapi wakilnya belum ya? Ya, Udah siapin. udah diproses sih semuanya. Wakil udah Untuk diproses, wakil. semuanya udah diproses, kita jadi satu. Nah, nanti tinggal kewenangan dari DPW dan DPP ya sebagai lembaga struktural kepartaian, DPC-nya sudah mengantarkan. Ya itu hak ya pleno ya, maksudnya secara keputusan bersama nanti dari struktural. Oke. Ya. Ya, Oke. saya ambil- Ya. Ya. Terima kasih.